Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Pada kesempatan kali ini kita mencoba melanjutkan pembahasan dan contoh latihan soal berkaitan dengan ikhtibar al-lughah al-arabiyyah al-'amma atau LAL, mengenai at-tudad. At-tudad dalam bahasa Arab disebut dengan antonim atau lawan kata. Ya, kita paham apa itu antonim. Dalam bahasa Indonesia adalah kata yang memiliki makna berlawanan dengan kata yang dimaksud. Jika pada pembahasan yang lalu berkaitan tentang taraduf atau sinonim, yaitu kata yang memiliki samaan makna, maka pada kali ini kita akan membahas contoh-contoh soal yang berlawanan makna. Perhatikan contoh latihan. التدريب ضع خطا تحت الكلمات المضادة فيما يأتي. Latihan khattan, ya, tulis ya baris tahtal kalimatil mudhadah, di bawah kata yang berlawanan fima ya'ti, sebagaimana berikut. Contoh pertama, perhatikan contoh. Kita sekaligus belajar membaca ya, karena bahasan ini tentang tudad dan taraduf itu dalam materi qiraah, jadi sekaligus membaca bagaimana cara membaca yang baik dan benar serta menjawab soal-soal yang terkait dengan topik. Nomor 1. Labisal hajju thawbal ihrami fil miqati wa khala'ahu fil funduqi. Labisal hajju, al-hajj ini jadi fa'il. Seorang haji, labisa, dia memakai thawbal ihrami, pakaian ihram, fil miqat, di miqat, khala'ahu, dan dia melepaskan atau menanggalkan. Maka kita tahu ada dua kata yang saling berlawanan di sini, yaitu labisa dan khala'a. Ini tambahan perbenaran kosakata kita dalam bahasa. Labisa khala'a, labisa su khala'a yakhla'. Perhatikan contoh nomor 2. Jawazi safari ta'syiratud dukhul wa ta'syiratul khuruji. Fi jawazi safari, di paspor, jawazi safar artinya adalah paspor, ta'syiratud dukhuli wa ta'syiratul khuruj. Ini ad-dukhul artinya masuk ya, jadi ada tanda ya pengenal di dalam paspor itu, dan khuruj keluar. Nah, ini kata yang berlawanan, saya ketik baris. Oke, lanjut. Contoh ketiga. Kana an-nasu ummatan wahidatan fab'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina. Nah, ini bunyi ayat dalam Al-Qur'an ya. Kana, ada isim kana, ada an-nas ya. Kana an-nasu, manusia itu adalah ummatan wahidah, adalah satu umat. Faba'athallahu an-nabiyyina, lalu Allah mengutus para nabi, mubashshirina, sebagai pemberi kabar gembira, wa mundhirin, pemberi peringatan. Nah, ada dua kata yang saling berlawanan, yaitu mubashshirin, mundhirin. Kita lanjutkan contoh. Ini juga ayat dalam Al-Quran. Yang sudah biasa membaca Al-Quran ini akan sangat familiar, tetapi bagi yang belum bisa mengetahui maknanya ya, mengetahui juga. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamuna. Wala talbisu, yaitu sebenarnya makna labisa yalbasu seperti contoh di awal, maknanya memakai ya. Jangan kalian memakai kebenaran dengan kebatilan. Maksudnya adalah mencampur adukkan antara hak dan yang batil. Nah, ini maknanya sangat berlawanan. Bisa kita kasih garis ya. Wa taktumul haqqa, dan menyembunyikan kebenaran itu, wa antum ta'lamuna, sementara kalian mengetahui. Oke, jadi kata yang tudad memiliki makna berlawanan adalah al-haq dan batil. Oke, kita contoh latihan kedua. At-tadrib tsani
imla'il faraghati bil kalimatil mudadati fil ma'na lima tahtahu khat. Sekarang kita mengisi titik-titik, kira-kira apa makna yang cocok? Dari isian tersebut dengan kata yang berlawanan. Perhatikan contoh. Wa idza nuqtah ya titik-titik ya. Minal baiti aw dakhala ilaihi sallama ala ahlihi. Wa idza minal baiti aw dakhala ilaihi sallama ala ahlihi. Maka bisa kita tahu bahwa makna dakhala adalah masuk ya, berarti yang terbaik jawabannya adalah keluar ya. Apabila seseorang keluar dari rumah atau masuk, lalu dia mengucapkan salam kepada penghuni rumah itu ya, pada penghuninya. Maka di sini dakhala lawannya adalah ya, benar. Lawannya adalah kharaja ya. Wa idza kharaja minal baiti aw dakhala ilaihi sallama ala ahli. Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Wa yu'rafu an-nashi'u anna al-mu'mina nuqtah khairun minal mu'mini ad-dha'ifi. Ini adalah isim anna khairun minal mu'mini ad-dha'ifi. Ya, dhaif maknanya adalah lemah. Maka kita butuh kata yang berlawan di sini adalah lawan dari lemah adalah kuat. Jadi al-qawi ya. Annal mu'minal qawiyya khairun minal mu'mini dhaif. Ini juga dalam hadis Rasulullah bahwa seorang mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ya, kita lanjutkan. Wa yas'alullaha, ini bukan yas'alullahu ya, karena Allah adalah maf'ulun bih. Jadi Allah tempat meminta, bukan meminta. Allah bukan meminta, tetapi tempat meminta. Allah ayyaj'ala amamahu wa nuqtah nuran aidan. Ya, memohon kepada Allah untuk menjadikan di depannya ya nuran sebagai cahaya, wa karena ini sudah ada berbaris amama, maka lawannya adalah wara'a. Wa wara'ahu nuran aidan. Ini doa yang biasa diajarkan, ya Allahumma ij'alni nuran fi qalbi wa fi amami wa fi aini dan seterusnya. Di perbedaan antara kata yang berlawanan atau tutat amama wara'a, atau bisa juga digunakan kata khalfa, karena wara'a dan khalfa itu memiliki makna yang sama atau sinonim ya, taraduf muradif dia. Nah, dan tudar berlawan dengan kata amama. Selanjutnya, wa idza dakhala qada'il hajati dakhalahu bi rijlihi nuqtah wa kharaja bi rijlihi al-yumna. Ya, kata kuncinya berbadal yumna. Yumna maknanya adalah kanan. Jadi kaki kanan ya, kuncinya rijlun. Jadi rijlun setiap kaki kanan. Kenapa di sini muannats? Setiap benda yang berpasangan yang ada dalam tubuh kita itu dihukum dia mufrad muannats. Jadi bukan yamin tapi yumna. Kita terjemahkan apabila dakhala ya dia ya, karena fa'ilnya di sini adalah huwa. Kalau seperti ini ya dia masuk ya, maka qada'il hajah ini tempat buang hajat ya. Mungkin ini maksudnya lah WC ya, toilet. Dakhalahu bi rijlihi, maka dia masuk dengan kaki ya kiri. Jadi lawan dari kanan adalah kiri. Bi rijlihi yusra ya. Wa kharaja bi rijlihi yumna ya. Untuk muannatsnya adalah yumna dan yusra. Namun jika kata ini identik mudzakkar, bisa kita lihat ini yamin dan yasar. Baik. Kita lanjutkan. Ini bisa kita gunakan sebagai maf'ulun bih atau sebagai fa'il dia. Ya. Ini maf'ulun bih atau naibul fa'il. Naibul fa'il. Jika kita gunakan wa yahtarimul kabira
Wa yarhamu, lawan dari kabir adalah saghir. Yahtarimul kabira wa yarhamus saghira. Dia, ya, jadi fa'ilnya adalah huwa, dan fi'il mudhari wa fa'iluhu dhamir huwa, ya. Huwa. Dia memuliakan orang yang besar dan menyayangi yang kecil. Namun jika kita gunakan ini sebagai naibul fa'il dan kita hilangkan fa'ilnya, maka fi'il ini harus dibuat dalam bentuk majhul, ya, berawalan di. Wa yuhtaramul kabiru, ya, wa yuhtaramul kabiru wa yurhamus saghiru, ya. Jadi orang besar itu dihormati, orang kecil itu disayangi. Nah, ini lebih tepat sebenarnya kata mana yang kedua, ya. Oke. Lanjut. Nukta Allahu al-bai'a wa harrama riba. Ini sudah sangat familiar, ada harrama, maka lawan dari harrama adalah ahalla, ya. Karena ini dalam bentuk fi'il, bukan haram. Kalau haram lawannya adalah halalun, ya, haram halal. Tetapi karena ini adalah harrama, jadi maknanya adalah bentuk fi'il dari halal, adalah ahalla. Dan ini ada dalam Al-Quran, ayat yang menunjukkan tentang pembolehan jual beli dan pengharaman riba. Oke, lanjutkan. Wa yas'alullaha nukta wa ya'udhu bihi minan nari. Wa ya'udhu bihi minan, dia memohon ampunan kepada Allah dari neraka. Berarti lawan dari neraka di sini adalah dia berdoa kepada Allah, dia memohon, meminta, ya, yas'alu kepada Allah. Lawan dari neraka lah surga, al-jannata. Jadi yas'alullah al-jannata wa ya'udhu bihi minan nar. Baik. نستمر. والذي خلقكم فمنكم ومنكم mu'min, ya, lawan dari mu'min. Nah, langsung kita tahu sekali belum diterjemahkan adalah kafir. Ya, walladzi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'minun. Ya. Minkum mu'minun. Jadi kafir lawannya adalah mu'min. Ini disebut dengan tudad atau antonim. Ya. Contoh berikutnya, ash'uru ahyanil farhi wa ahyanan bi. Saya rasa kadang-kadang senang, ya, farh lawannya adalah sedih, wa ahyanan bil huzni, ya, bi al huzni. Jadi ya, karena ini dalam bentuk masdar, ya, farh. Dalam bentuk fi'ilnya la fariha yafrahu, hazina yahzan. Ya. Karena ada bi harfu jar dan setelahnya adalah majrur isim. Ash'uru ahyanan bil farhi wa ahyanan bil huzni. Nah, baik, syukran. Mungkin ini bisa kita pahami. Terima kasih atas perhatian. Syukran ala husni timanikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.